Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam untuk anandaku semua. Semoga kalian di rumah senantiasa sehat dan senantiasa menjalankan aktivitas yang bermanfaat untuk kalian ataupun untuk orang-orang yang ada di sekitar kalian. Nah, di sini Bapak akan mencoba membagikan sedikit konten pembelajaran secara online yang nantinya bisa kalian pelajari di rumah terkait persamaan reaksi kimia. Nah, persamaan reaksi kimia secara umum dapat dituliskan sebagai berikut. Contoh, misalkan satu molekul gas nitrogen direaksikan dengan 3 molekul gas hidrogen membentuk 2 molekul gas NH3 atau gas amoniak. Dalam persamaan reaksi ini ada anak panah di mana zat yang berada di sebelah kiri tanda panah itu berperan sebagai pereaktan atau pereaksi. Sedangkan zat yang berada di sebelah kanan tanda panah itu berperan sebagai produk atau hasil reaksi. Nah, dalam penulisan persamaan reaksi kimia ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Misalkan ini ada huruf G, ini menunjukkan fasa atau keadaan zat tersebut, di mana ada 4 macam fasa. Yang pertama adalah solid atau artinya padatan yang dilambangkan dalam huruf S. Yang kedua adalah liquid atau yang artinya cairan dilambangkan dengan huruf L. Sedangkan yang ketiga adalah gas atau huruf G. Dan yang terakhir adalah aquos atau artinya larutan yang dilambangkan dengan huruf AQ. Perlu kalian perhatikan ada perbedaan antara liquid dengan aquos. Liquid ini adalah cairan murni, sedangkan aquos ini adalah larutan. Larutan di sini artinya zat tersebut dicampurkan atau dilarutkan dengan air. Artinya liquid ini adalah cairan murni, sedangkan aquos adalah larutan atau campuran. Nah, berikutnya yang perlu kalian perhatikan adalah di sini ada angka 3. Angka 3 ini menunjukkan sebagai koefisien reaksi. Koefisien reaksi itu menunjukkan jumlah molekul dari zat tersebut. Jadi di sini ada molekul gas hidrogen, angkanya ada 3, berarti gas hidrogen tersebut terdapat 3 molekul. Nah, angka ini atau koefisien reaksi ini juga menunjukkan jumlah seluruh atom yang dimiliki oleh molekul. Jadi di sini gas hidrogen rumus kimianya adalah H2, sedangkan ada 3 molekul gas hidrogen, berarti jumlah semua atom hidrogennya ada 6. Nah, berikutnya di sini ada angka 2 di bawah atau disebut sebagai indeks atau subskrip. Nah, angka tersebut menunjukkan jumlah atom dalam suatu senyawa. Jadi kalau gas nitrogen ini lambangnya adalah N2, berarti rumus kimianya atau jumlah atom dalam gas nitrogen tersebut ada 2. Nah, di sini ada anak panah. Anak panah ini artinya dia membentuk. Jadi secara umum kita bisa membaca persamaan reaksi tersebut dengan cara 1 molekul gas nitrogen direaksikan dengan 3 molekul gas hidrogen membentuk 2 molekul gas NH3 atau 2 molekul gas amoniak. Persamaan reaksi di atas itu bisa kita ilustrasikan sebagai berikut. Gas nitrogen lambangnya adalah N2, berarti terdapat 2 atom gas nitrogen untuk setiap satu molekulnya. Sedangkan di sini gas hidrogen lambangnya adalah H2. H2 di sini
jumlahnya ada 3. Maka ada 3 molekul gas hidrogen yang direaksikan. Kemudian membentuk 2 molekul gas NH3. Sekarang coba kita perhatikan, ini jumlah atom sebelum bereaksi, ini jumlah atom setelah bereaksi. Nah, sebelum bereaksi ada atom N warnanya biru, setelah bereaksi juga ada atom N yang berwarna biru. Coba kita hitung masing-masing jumlah atomnya. Jumlah atom N sebelum bereaksi ada 1, 2. Kemudian setelah bereaksi jumlah atom N-nya juga ada 1 dan 2. Ada 2 atom nitrogen. Nah, kita coba cross check jumlah atom hidrogennya. Jumlah atom hidrogen di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dalam keadaan bereaksi. Sedangkan setelah bereaksi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 atom hidrogen setelah bereaksi. Artinya, sebelum bereaksi jumlah atom nitrogennya ada 2 dan jumlah atom hidrogennya ada 6. Setelah bereaksi pun jumlah atom hidrogennya ada 6 dan jumlah atom nitrogennya ada 2. Nah, ini sesuai dengan teori atom Dalton yang menyebutkan bahwa dalam reaksi kimia tidak ada atom yang diciptakan atau tidak ada atom yang dimusnahkan. Berarti dalam reaksi kimia tersebut jumlah atom sebelum bereaksi sama dengan jumlah atom setelah bereaksi. Nah, berikutnya kita akan coba mempelajari terkait penyetaraan persamaan reaksi kimia.